Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Teguh Muhyiddin selaku dosen Islam dan budaya lokal serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang tradisi Jawa dalam pandangan Islam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 4. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Aslam Hikmawan, selaku moderator serta penyaji pertama. Yang kedua, Dio Halimatus Sa'diyah sebagai penyaji ketiga. Yang ketiga, Dita Cahyaningrum sebagai penyaji keempat. Yang keempat atau yang terakhir, Amalia Putri sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslam Hikmawan. Saya di sini menjelaskan materi yang pertama tentang masyarakat Jawa, budaya, dan keagamaannya. Masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat. Masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat yang hidup dan berkembang mulai zaman dahulu hingga sekarang, yang secara turun-temurun menggunakan bahasa Jawa dalam berbagai ragam dialeknya dan mendiami sebagian besar Pulau Jawa. Di Jawa sendiri, selain berkembang masyarakat Jawa, juga berkembang masyarakat Sunda, Madura, dan masyarakat-masyarakat lainnya. Pada perkembangannya, masyarakat Jawa tidak hanya mendiami Pulau Jawa, tetapi kemudian menyebar di hampir seluruh penjuru Nusantara. Bahkan di luar Jawa pun banyak ditemukan komunitas Jawa akibat adanya program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah. Masyarakat Jawa ini memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat lainnya, seperti masyarakat Sunda, masyarakat Madura, masyarakat Minang, dan lain sebagainya. Menurut Cimuh, masyarakat Jawa memiliki budaya yang khas terkait dengan kehidupan beragamannya. Menurutnya, ada 3 karakteristik kebudayaan Jawa yang terkait dengan hal ini, yaitu yang pertama, kebudayaan Jawa pra-Hindu-Buddha. Kebudayaan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa sebelum datangnya pengaruh agama Hindu-Buddha, sangat sedikit yang dapat dikenal secara pasti. Yang kedua, kebudayaan Jawa masa Hindu-Buddha. Kebudayaan Jawa yang menerima pengaruh dan menyerap unsur-unsur Hindu-Buddha. Prosesnya bukan hanya sekedar akulturasi saja, akan tetapi yang terjadi adalah kebangkitan kebudayaan Jawa dengan memanfaatkan unsur-unsur agama dan kebudayaan Hindu. Yang ketiga atau yang terakhir, kebudayaan Jawa masa kerajaan Islam. Kebudayaan ini dimulai dengan berakhirnya kerajaan Jawa Hindu-Buddha menjadi Jawa Islami di Demak. Sementara itu, Suyanto menjelaskan bahwa karakteristik budaya Jawa adalah religius, non-doktriner, toleran, akomodatif, dan optimistik. Karakteristik seperti ini melahirkan corak, sifat, dan kecenderungan yang khas bagi masyarakat Jawa. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang perspektif Islam tentang tradisi dan budaya Jawa. Pada prinsipnya, masyarakat Jawa adalah masyarakat yang religius, yakni masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memeluk suatu agama. Bagi kalangan masyarakat Jawa yang santri, hampir tidak diragukan lagi bahwa yang mereka yakini
sesuai dengan ajaran-ajaran akidah Islam. Mereka meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mereka menyembah Allah dengan cara yang benar. Masyarakat Jawa yang abangan bertentangan dengan ajaran akidah Islam yang mengharuskan meyakini Allah yang Maha Esa. Tradisi dan budaya Jawa yang perlu dikaji adalah yang terkait dengan perilaku-perilaku ritual mereka. Masyarakat Jawa yang abangan juga memiliki tradisi ziarah ke makam orang-orang tertentu dengan tujuan untuk mencari berkah atau memohon kepada para ruh leluhur atau orang yang dihormati agar memberikan dan mengabulkan apa yang mereka minta. Mereka juga memiliki tradisi melakukan upacara-upacara keagamaan sebagai ungkapan persembahan mereka kepada Tuhan. Acara-acara ritual yang mereka lakukan meskipun bertujuan meminta kepada Allah, tetapi menempuh cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Meminta berkah atau rizki kepada selain Allah jelas dilarang dan bertentangan dengan Al-Quran, karena tidak ada yang dapat memberikan berkah atau rizki kepada siapapun selain Allah. Quran Surat Al-Zumar ayat 39 juz 52. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Islam dan tradisi Jawa. Dalam sejarahnya, Islam dan budaya Jawa memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Dalam Islam sendiri, ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma tidak kaku atau rigid dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu tampil dalam bentuk yang luas pada saat berhadapan dengan masyarakat yang beraneka ragam dalam budaya, adat, kebiasaan, atau tradisi. Di era globalisasi dan modern seperti ini sekarang, kehidupan manusia semakin beragam. Seiring dengan itu, budaya terus-menerus mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan pola pikir dan cara bertindak manusia dalam kehidupannya. Perkembangan budaya ada yang berlangsung cepat, revolusi kebudayaan, dan ada pula yang berkembang perlahan atau evolusi kebudayaan. Hubungan agama dengan kebudayaan dapat digambarkan sebagai hubungan yang berlangsung secara timbal baik. Agama secara praktis merupakan produk dari pemahaman dan pengalaman masyarakat berdasarkan kebudayaan selalu berubah mengikuti agama yang diyakini oleh masyarakat. Jadi, hubungan agama dan kebudayaan bersifat dialogis. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tradisi masyarakat Jawa. Yang pertama, tradisi sekaten. Menurut sejarah, perayaan sekaten bermula sejak Kerajaan Islam Demak. Meski sebelumnya, ketika zaman pemerintahan zaman Hayam Wuruk di Majapahit, perayaan semacam sekaten itu sudah ada. Perayaan yang menjadi tradisi Kerajaan Majapahit tersebut berupa persembahan sesaji kepada para dewa, disertai dengan mantra-mantra sekaligus untuk menghormati arwah para leluhur. Yang kedua adalah tradisi grebeg. Grebeg adalah upacara adat di Keraton Yogyakarta yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun untuk memperingati Hari Besar Islam. Mengenai istilah grebeg ini berasal dari bahasa Jawa, grebeg yang berarti diiringi para pengikut. Karena perjalanan Sultan keluar dari istana itu memang selalu diikuti oleh banyak orang, sehingga disebut dengan grebeg. Pengertian grebeg mengatakan bahwa karena gunungan itu diperebutkan warga masyarakat yang berarti digrebeg. Yang ketiga yaitu labuhan. Labuhan berasal dari kata labu yang artinya sama dengan larung, yaitu membuang sesuatu ke dalam air, sungai atau laut. Dalam hal ini yang dibicarakan adalah labuhan dalam arti memberi sesaji kepada roh halus yang berkuasa di suatu tempat. Upacara labuhan yaitu upacara melempar sesaji dan benda keraton ke laut untuk dipersembahkan kepada penguasa Laut Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul dengan maksud untuk rasa syukur kepada Sang Pencipta atas segala kemurahan yang telah diberikan ke seluruh pimpinan
dan rakyat Yogyakarta. Yang keempat adalah tradisi selamatan. Selamatan ini berasal dari kata selamat dari bahasa Arab, salamah, yang berarti selamat, bahagia, sentosa. Selamat dapat dimaknai sebagai keadaan lepas dari insiden-insiden yang tidak dikehendaki. Selain itu, selamatan juga dilakukan apabila niat atau hajat tertentu ketika akan membangun rumah, pindah rumah, terus menyelenggarakan pesta perkawinan, dan lain-lain. Yang kelima adalah tradisi ruatan. Ruatan ini merupakan upacara adat yang untuk membebaskan seseorang, komunitas, atau wilayah dari ancaman bahaya. Yang keenam adalah nyadran. Tradisi nyadran memiliki kesamaan dengan dari kerajaan Majapahit. Kesamaan terletak pada kegiatan manusia berkaitan dengan leluhur yang sudah meninggal, seperti pengorbanan, sesaji, dan penyembahan yang hakikatnya adalah bentuk penghormatan kepada yang sudah meninggal. Yang ketujuh adalah tirakat. Tirakat adalah berpuasa pada hari tertentu dengan cara tertentu karena dekat dengan ritual puasa dengan ibadah Islam. Maka orang agami Jawi itu melaksanakan puasa walaupun tidak melakukan syariat yang lain secara rutin. Inti dari ritual tirakat itu untuk menjalani kesukaran hidup untuk mendapatkan keteguhan iman. Yang kedelapan adalah ziarah makam. Kebiasaan datang ke makam untuk makam tertentu itu umum untuk santri. Hanya saja menurut Nurkolis, hal ini itu tidak jelas. Apakah kebiasaan ini lebih berakar dalam konsep sufisme atau Jawanisme? Sebab sebelum Islam datang, agama yang ada adalah Hindu yang tidak mengening kubur atau makam. Yang kesembilan adalah wayang. Wayang itu merupakan salah satu warisan bangsa Indonesia yang sudah berkembang selama berabad-abad. Sementara pembuatan wayang itu pembuatannya dari kulit kerbau. Yang selanjutnya adalah pembacaan kitab Maulid masyarakat Muslim. Pembacaan kitab Maulid itu dilaksanakan dalam suasana yang dikondisikan secara khusus, terutama pada hari-hari dan momentum yang dipilih. Misalnya sebagai wirid rutin yang dipilihlah malam Senin yang dipercayai sebagai malam kelahiran Rasulullah atau malam Jumat sebagai agung umat Islam. Demikian pula pembacaan dibacakan secara terus-menerus di bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Rasulullah. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.